Dikisahkan, suatu hari Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah, ia didatangi seseorang yang meminta nasihatnya. Orang tersebut mengeluh, "Wahai Ibnu Mas'ud, berikan aku nasihat dan berilah obat bagi jiwaku yang sedang gelisah. Hari-hariku penuh perasaan tak tenteram dan jiwaku sedang kusut." Kemudian Ibnu Mas'ud menasihatinya, "Kalau penyakit itu yang menimpamu, bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat. Pertama, engkau datangi tempat orang membaca Al-Quran, engkau membaca Al-Quran, atau engkau dengarkan baik-baik orang yang membaca Al-Quran. Kedua, engkau datangi majelis taklim yang mengingatkan hati kepada Allah. Ketiga, engkau mencari waktu dan tempat yang sunyi. Di situ engkau menyendiri menyembah Allah, seperti pada waktu tengah malam, saat orang sedang tidur nyenyak, engkau bangun mengerjakan salat malam, meminta kepada Allah ketenangan jiwa, ketenteraman pikiran, dan keikhlasan hati." Sabar memiliki 2 sisi, sisi yang satu adalah sesungguhnya kalian berada di tengah perjalanan malam dan siang dalam umur yang terus berkurang dan dalam berbagai amal yang selalu dijaga. Sedangkan kematian senantiasa datang dengan tiba-tiba. Orang yang berlambat-lambat tidak akan bersegera mendapatkan bagiannya, dan orang yang rakus tidak mampu mendapatkan apa yang belum ditetapkan baginya. Barang siapa yang dikarunia kebaikan maka Allah lah yang memberinya, dan barang siapa yang dijaga dari kejelekan maka Allah lah yang menjaganya. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mulia, dan para fuqaha ahli fikih adalah pembimbing umat, dan duduk bermajelis dengan mereka adalah sebuah keutamaan. Barang siapa yang menonjolkan dirinya karena sombong, niscaya Allah akan merendahkannya. Barang siapa yang bersikap tawadu karena ketundukannya, pasti Allah akan mengangkatnya. Sesungguhnya para malaikat memiliki bisikan, begitu juga dengan syaitan. Bisikan malaikat adalah yang menjanjikan kebaikan dan membenarkan kebenaran, maka jika kalian melihatnya, pujilah Allah Azza wa Jalla. Adapun bisikan syaitan adalah menakut-nakuti dengan kejelekan dan mendustakan kebenaran. Jika kalian melihat hal itu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya manusia telah memperindah ucapannya, maka barang siapa yang ucapannya sesuai dengan perbuatannya, maka itulah orang yang mendapatkan keberuntungan. Namun barang siapa yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, itulah orang yang mencela dirinya sendiri. Sungguh, aku sangat benci melihat seorang pengangguran yang tidak bekerja untuk dunianya dan tidak pula beramal untuk akhiratnya.
Sungguh, aku menduga bahwa seseorang yang lupa terhadap ilmu yang telah diketahuinya adalah karena dosa yang dilakukannya. Ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat, tetapi ilmu adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan hanya seorang tamu dan hartanya hanyalah barang pinjaman. Seorang tamu pasti akan pergi dan barang pinjaman akan dikembalikan kepada si pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran itu berat namun lesat, baik indah akibatnya, sedangkan kebatilan itu ringan namun buruk akibatnya. Betapa banyak syahwat sesaat yang mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Dia, tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang lebih perlu untuk lama dipenjarakan daripada lisan. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Abdullah bin Mas'ud lalu berkata, "Wahai Abdurrahman," kunyahnya Abdullah bin Mas'ud, "ajarkanlah kepadaku beberapa kalimat singkat lagi, penuh manfaat." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan berjalanlah bersama Al-Quran kemanapun ia berjalan. Siapa yang membaca kebenaran terimalah sekalipun ia berasal dari orang yang jauh lagi dibenci. Dan siapa yang membaca kebatilan kepadamu, maka tolaklah ia, sekalipun ia berasal dari orang tercinta lagi terdekatmu." Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah. Kalau kalian mengetahui dosa-dosaku maka tidak akan ada orang yang berjalan di belakangku, lalu sungguh kalian akan melemparkan tanah di atas kepalaku. Dan aku berangan-angan, semoga Allah mengampuni satu dosa dari sekian dosaku. Kemudian orang-orang akan memanggilku Abdullah bin Kotoran.